Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Fajar di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang apa itu NAT dan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Kita mulai dari pengertian NAT. NAT atau Network Address Translation merupakan suatu metode pentranslasian dari IP private menjadi IP publik. Metode ini banyak digunakan untuk network-network yang ingin terhubung ke internet, namun mempunyai keterbatasan IP publik. Misalnya begini, dalam jaringan lokal, LAN kita misalnya satu ruangan itu saja, satu lab, kita memiliki 30 PC, dan itu harus tersambung ke internet. Nah, 30 PC itu tidak mungkin kita sambungkan semuanya ke internet. Jadi kita menggunakan satu IP publik untuk menghubungkan 30 PC yang di lab itu ke internet. Jadi akan terjadi keefisiensi dari IP itu. Nah, NAT sendiri ada beberapa tipe. Yang pertama ada static NAT, yaitu NAT yang akan mentranslasikan satu IP privat menjadi satu IP publik. Jadi dia satu IP privat itu memiliki satu IP publik. Satu IP publik hanya dimiliki oleh satu IP privat. Yang kedua ada dynamic NAT. Tipe NAT ini menggunakan sebuah pool atau rank IP publik untuk mentranslasikan IP privat dalam jumlah banyak. Misal dalam rank 10 10 10 10 sampai 10 10 10 20. Nah, rank itu yang akan dipakai untuk menjadi IP public. Nah, NAT yang ketiga, yang terakhir adalah NAT overload. Tipe NAT ini hanya mentranslasikan satu IP public menjadi banyak IP private. Jadi misal kita dalam satu perusahaan, kan komputer kita ada banyak tuh. Nah, satu perusahaan itu hanya memiliki satu IP public, tetapi IP private-nya sangatlah banyak, bisa ratusan atau mungkin ribuan. Nah, bagaimana caranya kita melakukan konfigurasinya? Langsung saja kita menuju ke Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah mempunyai topologi jaringan seperti ini. Nah, di sini untuk jaringan lokal yang ini akan saya buat menggunakan static NAT, sementara yang ini menggunakan dynamic NAT. Sebelumnya kita lakukan setting konfigurasi IP terlebih dahulu. Di sini terlihat ya belum ada IP, belum ada konfigurasi apapun. Kita konfigurasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah semua konfigurasi IP kita lakukan, selanjutnya adalah kita melakukan routing. Di sini kita
tidak semua jaringan kita lakukan routing ya. Jadi kita hanya melakukan routing dari router ini untuk nyambung ke sini, dan router ini juga nyambung ke sini. Router internet tidak perlu, karena jika ini disetting maka lokal ini akan terkenalkan keluar. Karena untuk menggunakan NAT kita tidak perlu mengenalkan jaringan lokal kita ke luar. Begitu pula ini tidak perlu dikenalkan ke jaringan luar. Maksudnya seperti ini. Kita buat IP route, kita lakukan dengan static routing ya. IP route tujuannya adalah dari sini, maka tujuannya adalah ini, yaitu jaringan 11.11.11.0. Bisa saja dengan subnet 2/24, dan next hopnya adalah 10.10.10.1. Nah, kita cukup seperti ini aja, tidak perlu menuju ke jaringan ini, karena ini merupakan lokal. Dan ini nantinya akan kita buatkan NAT. Maka jika dari sini ingin berkomunikasi ke sini, kita gunakan IP NAT yang ada di sini. Kita setting dulu semua routingnya. Sudah, ini tidak perlu. Untuk router ini juga tidak perlu melakukan routing. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan setting NAT. Kita mulai dari router yang ini terlebih dahulu dengan menggunakan static NAT. Untuk NAT ini kita lakukan dari yang static NAT terlebih dahulu, karena ini lebih mudah. Hanya saja static NAT itu akan repot jika jaringan lokal kita punya banyak komputer. Kita mulai dengan mengenalkan interface kita yang mana inside dan yang mana outside. Kita buka dulu interface-nya. Di sini FA0 sebagai outside karena di luar, dan FA10 sebagai inside. Kita tulis FA0 0. Lalu IP NAT outside. Sudah. Lalu exit. Kita buat yang interface 10. NAT inside, lalu sudah exit. Setelah itu kita baru melakukan konfigurasi NAT itu sendiri. Rumusnya seperti ini: IP NAT inside. Ini kita menggunakan IP NAT inside karena yang akan kita konfigurasikan adalah inside NAT. Jadi kita buat IP NAT inside, lalu source-nya ini menggunakan static, lalu IP lokal yang mau di setting keluar. Misal kita akan melakukan setting ini, maka 192.168.2.2, lalu IP NAT kita. Misal kita anggap saja 10.10.10.100. Nah, untuk komputer ini kan belum, kita lakukan setting juga. NAT inside source static 192.168.2.3. Lalu IP NAT
privatnya atau publiknya 10 10 10 100. Oh maaf, harusnya ini adalah 101 karena 100-nya udah dipakai untuk PC 0. Ya sudah, kita coba lakukan ping dari komputer ini menuju ke internet. Ping 10 10 10 1. Kita tunggu saja dulu. Nah, ini ada reply, berarti dia sudah terkoneksi namun agak lama. Kita coba lagi. Nah, dia langsung reply semua 100%. Berarti NAT kita udah berhasil. Untuk yang static NAT ini kita coba juga yang ini 192.168 2.2. Ini kita coba ke jaringan ini 11 1. Harusnya bisa karena tadi sudah kita lakukan routing menuju jaringan ini. Nah, dia bisa. Kalau untuk jaringan ini kan kita belum melakukan setting dynamic NAT. Kita coba saja dulu ke IP ini. Ping 11 1. Dia nggak akan bisa karena belum kita lakukan setting NAT-nya, juga belum dilakukan routing untuk jaringan ini, maka dia tidak akan terkoneksi. Nah, semuanya RTO semua. Kita lakukan dulu dynamic NAT di sini. Dynamic NAT ini cukup berguna apabila jaringan kita jaringan yang berukuran sedang, tidak terlalu besar. Kita hidupin terminal. Dalam melakukan setting dynamic NAT, kita buat dulu rule access listnya dengan cara melakukan permit network lokalnya. Jadi begini, kita buat dulu access list nomor berapa, kita buat nomor 1. Jika nanti ada access list lagi, maka buat nomor 2, itu seterusnya. Lalu lakukan permit, lalu network lokal ini yaitu 192.168.1.0. Lalu wildcard mask. Ingat, wildcard mask adalah kebalikan dari netmask, itu 0000255. Nah, selanjutnya setelah kita buat access listnya, kita buat juga poolnya, yaitu seperti ini, IP NAT pool. Lalu di sini adalah nama pool. Nama pool bisa kita setting terserah kita. Karena ini adalah router 3, router 2, kita buat saja router 2. Untuk nama ini bebas, terserah mau apapun, terserah, ataupun nama kota Surabaya itu misalnya ya 1. Lalu selanjutnya adalah ranknya, berapa kita mulai. Misal kita mulai dari 11 100, lalu berakhirnya di IP berapa. Misal kita setting saja 200. Untuk ini tidak boleh misal seperti ini 12.200, ini tidak boleh karena sudah beda jaringan. Lalu netmasknya 255
Nah, jika sudah ada akses list, sudah ada poolnya, maka langsung saja kita melakukan setting untuk insight-nya. Oh iya, ngomong-ngomong insight, kita belum melakukan mengenalkan interface mana yang inside, mana yang outside. Jadi di sini adalah interface FA00. Jadi di sini adalah kita setting terlebih dahulu yang interface FA00. Di sini sebagai outside ya, pin not outside. Lalu kita buat inside-nya. Pas 10 kita buat sebagai IP not inside. Kalau sudah, kita lakukan NAT source-nya, yaitu IP NAT inside. Source-nya, kalau tadi kan ini source-nya dari static, nah ini dari access list, maka kita buat dari list nomor berapa? Tadi kan nomor 1. Nah, lalu pool, nama poolnya adalah tadi ini Surabaya 1. Nah, sudah, kita langsung coba lakukan ping. Dari di sini kita coba lagi menuju 11 1. Kita tunggu saja dulu. Nah, dia berhasil. 11 1 berhasil. Kita coba koneksikan ke jaringan yang ini. Kalau untuk PC 1 ini kan tadi IP NAT-nya adalah 10 10 10 200 kalau nggak salah ya. Coba lihat lagi. Oh, ini 101 dan ini 100. Ping ke 10 10 10 101. Nah, dia bisa. Nah, mungkin cukup itu saja untuk video kali ini. Jika masih ada yang bingung, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.